Oke, halo pemula, ayo ngumpul sini. Oke ya, teman-teman, kita belajar bareng di sini. Kita setelah rilis nih dua video terakhir ya, mengenai yang pertama yaitu apa itu cryptocurrency, kemudian apa itu blockchain. Mudah-mudahan kalian sudah sedikit paham dan ada gambaran ya. Sudah mulai terbentuk nih kerangkanya nih ya, apa itu kripto, apa itu blockchain. Nah, sekarang kita akan bahas teman awal mula ide cryptocurrency itu dari mana sebetulnya ya. Kita akan flashback sebentar ke belakang teman-teman. Awal mula ide cryptocurrency ya. Sebelum cryptocurrency seperti Bitcoin muncul, ide tentang uang digital sebetulnya itu sudah lama ada teman-teman, sebelum munculnya cryptocurrency ini teman-teman. Dulu di tahun 1983 ada seseorang yang mengumumkan ya, mendirikan digital cash ya, DigiCash, tetapi memang tidak sukses karena kurangnya adopsi dan respon dari masyarakat teman-teman. Ada juga sebelum kemunculan Bitcoin itu, eranya tahun 98 teman-teman, ada muncul B-Money ya, B-Money, tetapi memang gagal juga ya. Nah teman-teman, pada akhirnya tahun 2004 ini muncullah cikal bakal dari kemunculan cryptocurrency di awal yang bernama Bitcoin ya. Asal mulanya ini teman-teman tahun 2004 ini ada seseorang yang bernama Hal Finney ya, seorang pengembang menciptakan sistem bernama Reusable Proof of Work atau RPOY ya. Sistem ini menjadi landasan untuk teknologi yang akhirnya digunakan oleh Bitcoin teman-teman. Kemudian pada tahun 2005 nih ada juga seorang yang bernama Nick Szabo ya, memperkenalkan konsep BitGold yang menggunakan teknologi serupa dengan blockchain. Banyak orang memang menduga bahwa Szabo ini adalah pencipta Bitcoin ya, meskipun ini tidak pernah terbukti. Nah teman-teman, setelah sejarah panjang tersebut ya, dari mulai munculnya DigiCash, B-Money ya, dan gagal semua karena memang kurangnya adopsi dari masyarakat atau respon dari masyarakat, mungkin juga kurangnya teknologi yang belum begitu dikenal ya, belum begitu aman, belum begitu terpercaya. Nah sehingga lahirnya Bitcoin ya, kemunculan cryptocurrency pertama Bitcoin ini pada tahun 2008-2009 teman-teman. 2008 seseorang atau kelompok nih ya, dengan nama samaran Satoshi Nakamoto merilis sebuah makalah berjudul, berjudul Bitcoin Peer to Peer Electronic Cash System. Nah teman-teman, peer to peer ini dikenal sampai sekarang ya, karena transaksi peer to peer itu memang transaksi yang tidak memerlukan pihak ketiga sedikit pun ya. Jadi kamu mau transfer Bitcoin dari Indonesia misalnya ke teman kalian di negara manapun di belahan dunia ini, akan terjadi seketika saat itu juga dan tidak pakai lama teman-teman. Inilah peer to peer ya. Nah teman-teman, dalam makalah yang diterbitkan oleh Satoshi Nakamoto itu memperkenalkan konsep cryptocurrency ya. Pertama yang berkaitan dengan teknologi blockchain tentunya, untuk mencatat transaksi secara aman dan transparan secara digital, tentunya seperti yang sudah dibahas sebelumnya di konten berikut sebelumnya, yaitu tentang blockchain ya. Nah di tahun 2009 teman-teman, Nakamoto ini meluncurkan perangkat lunak Bitcoin dan Genesis Block ya, blok pertama dalam blockchain Bitcoin. Jadi tahun 2009 nih sebetulnya Bitcoin cryptocurrency pertama muncul berada di jaringan blockchain ya teman-teman ya. Blok pertama yang tercipta itu tahun 2009. Nah transaksi pertama terjadi pada tanggal 12 Januari 2009. Satoshi Nakamoto mengirimkan 10 Bitcoin kepada Hal Finney ya, Nah teman-teman, pada masa awal Bitcoin itu tahun 2010, 2013, ini 2010 Bitcoin mendapatkan nilai untuk pertama kalinya pada Mei 2010 ya. Seorang programmer bernama Laszlo Hansey ya membeli dua pizza seharga 10.000 Bitcoin. Bayangkan teman-teman, dulu di awal kemunculannya 2010-2013 Bitcoin ini memang tidak begitu berharga. Mungkin orang yang memang tidak mengenal ya apa itu Bitcoin, sehingga
si Lazlo ini membeli membeli 2 buah pizza dengan 10.000 Bitcoin. Nah, bayangkan kalau disimpan tuh sampai saat ini ya, sudah 1 miliar harganya sekarang, 1 Bitcoinnya 1,6 miliar ya. Nah, nilai Bitcoin saat itu hampir tidak ada artinya. Memang betul ya, karena memang di awal-awal kemunculannya ya. Tetapi ini menjadi titik awal teman-teman bagi Bitcoin sebagai alat tukar tentunya. Ini ya, di awal kemunculan Bitcoin, cryptocurrency pertama itu ada harga nilainya gitu ya, ada nilai itu tahun 2010 pada saat Lazlo ini ya membeli 2 buah pizza dengan harga 10.000 Bitcoin. Nah, teman-teman, di luar dugaan di tahun 2019 Bitcoin mencapai paritas dengan dolar AS ya, untuk pertama kalinya, yaitu 1 Bitcoin di harga $1. Jadi sungguh kemajuan yang luar biasa menurut saya, dalam jangka waktu 1 tahun, dari yang mungkin harganya tidak seberapa, mungkin harganya 0,00 sekian dolar gitu ya, dalam 1 tahun saja bisa tembus 1 Bitcoin menjadi $1 teman-teman ya, tahun 2011 tuh ya. Kemudian tahun 2013 teman-teman, 2 tahun kemudian harga Bitcoin melonjak dari $13 menjadi $1.000 per koin. Bayangkan teman-teman ya, Bitcoin ini sungguh luar biasa ya. Keberhasilan ini menarik perhatian media dan pemerintah di seluruh dunia. Nah, disinilah mulai Satoshi Nakamoto dikenal, siapa ya di balik Bitcoin ini, kenapa muncul Bitcoin ya, apa itu Bitcoin, mulai ramai teman-teman. Dari 2013 ke sini sudah mulai orang sudah mulai notice gitu ya, apa itu Bitcoin ya, apa itu cryptocurrency, apa itu blockchain ya. Mungkin pada saat sekarang tahun 2024, pada saat saya bikin video ini pun masih banyak sebetulnya orang-orang yang baru mengenal ya. Bahkan ada teman saya pun yang memang menanyakan gitu ya, apa sih itu cryptocurrency, apa itu Bitcoin ya. Sebetulnya memang mereka sudah melek teknologi, tapi memang untuk segmen ini Bitcoin, cryptocurrency, memang tidak semua orang notice dan paham, dan mungkin mereka bingung juga dari mana mereka ingin belajar gitu ya. Ya makanya para pemula yang kumpul sini, kita belajar bareng mengenai apa itu cryptocurrency, Bitcoin, dan aset-aset digital lainnya teman-teman ya. Nah teman-teman, semenjak itu ya, semenjak 2013 dari $13 menjadi $1.000 per koin Bitcoin ini, maka bermuncullah koin-koin lain teman-teman ya. Di tahun 2014 itu ada yang bernama koin Ethereum ya. Ethereum ini sebuah platform blockchain baru yang memperkenalkan smart contract teman-teman ya. Diperkenalkan Ethereum ini blockchain baru yang memperkenalkan smart contract. Si koinnya ETH kan ya. Diperkenalkan oleh Vitalik Buterin ya. Ethereum memungkinkan pengembang membangun aplikasi terdesentralisasi atau DApps ya. Nah teman, setelah Ethereum pun makin dikenal, makin dinotis oleh penggunanya ya, makin banyak juga adopsi untuk DApps-nya, maka bermuncullah altcoin selain koin yang utama Bitcoin ya. Seperti tahun 2015 teman-teman, Ethereum ini secara resmi diluncurkan ya. Nah ini membuka teknologi jalan bagi banyak inovasi di dunia kripto seperti DeFi ya, dan NFT teman-teman ya. Nah teman-teman, semenjak itulah ya banyak bermunculan altcoin baru yang berjalan di atas blockchain ini teman-teman, sehingga tren global dan regulasi pun mengarah ke penggunaan secara masif ya cryptocurrency ini, Bitcoin, Ethereum gitu ya. Dan akhirnya teman-teman, sampai saat ini 2024 kripto semakin banyak diadopsi secara luas ya, makin dikenal oleh banyak orang, dan di negara-negara orang itu transaksi sudah bisa memakai Bitcoin teman-teman ya. Ada ATM Bitcoin, kita bisa membeli Bitcoin dengan hanya memasukkan nilai uang kertas kita ke ATM, dan kita mendapatkan sejumlah Bitcoin gitu ya. Nah jadilah ya, pada tahun 2024 ini dunia sudah tidak asing lagi ya dengan apa itu Bitcoin ya, dengan apa itu cryptocurrency, dengan apa itu Ethereum ya, Dogecoin, dan banyak altcoin lainnya teman-teman. Tetapi poin pentingnya teman dalam sejarah cryptocurrency ini adalah satu ya, bahwa Bitcoin sebagai pelopor ya, Bitcoin tetap menjadi cryptocurrency yang pertama dan terpopuler teman-teman ya.
berfungsi sebagai emas digital. Dan memang bagi para pemula saya tidak sarankan untuk berinvestasi di altcoin atau di meme coin ya. Di Bitcoin inilah yang apalagi kita retail gitu ya, hitung nabung teman-teman. Penting yang kedua teman dalam sejarah cryptocurrency ini adalah blockchain ya, bahwa blockchain ini adalah teknologi di balik cryptocurrency yang membuka peluang inovasi di berbagai bidang teman-teman ya. Kemudian poin penting yang ketiga dalam sejarah cryptocurrency adalah volatilitas dan risiko teman-teman ya. Meskipun kelihatannya kalau kita lihat tadi sekilas perkembangan harga Bitcoin ini ya, dalam 1 tahun bisa sampai 1000% harganya meningkatnya, tapi tentu ini ada risiko dan volatilitas yang sangat tinggi teman-teman. Walaupun menjanjikan, tentu kripto ini dikenal sebagai volatil dan menghadapi tantangan regulasi ya. Dan memang sampai saat ini pun regulasi di beberapa negara ini belum mensahkan secara resmi atau legal ya bahwa Bitcoin ini bisa ditransaksikan sebagai alat tukar di negara mereka teman-teman ya. Oke teman, itu sejarah singkat mengenai cryptocurrency ya. Cryptocurrency sampai akhirnya muncul koin pertama bernama Bitcoin ya di atas blockchain ya. Terima kasih, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share. Wassalam.